Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali menjumpai Anda semua melalui acara kesayangan kita bersama, yaitu Oase Rohani Katolik. Yang mana pada perjumpaan kita di hari ini, di Pekan Biasa ke-34, dan telah hadir saat ini Romo Vincentius Adi Prasojo PR beserta dengan Alexandra Sisi. Saya juga mau menyapa Opa Oma, Ibu Bapak semua, yang tentunya selalu setia di Oase Rohani Katolik dan orang muda Katolik yang saat ini juga tengah juga mungkin menunggu-nunggu inspirasi rohani pada hari ini. Mari kita jumpai Romo Adi. Salam jumpa Romo Adi, apa kabar? Salam sehat, Ibu Alexandra Sisi dan para sahabat ORK. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo, dan semoga Romo juga di tengah kesibukan yang luar biasa tetap selalu sehat. Dan saat ini mari sama-sama seluruh sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita siapkan diri kita. Kita buka perjumpaan kita dengan doa pembuka. Silakan Romo. Mari kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena hanya dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, hidup kami Kau selenggarakan. Kami ingin selalu menjadikan hidup kami pujian bagi kemuliaan-Mu. Karena itu ya Bapa, bukalah hati kami agar kami selalu bertekun merenungkan firman-Mu, menimba inspirasi-inspirasi rohani, dan menjalankannya dalam hidup beriman kami sehari-hari. Semoga hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi semakin banyak orang yang kami jumpai, kami layani hari ini. Dimuliakan Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Adi. Dan saat ini sahabat Oase Rohani Katolik, kita mulai perjumpaan kita dengan antifon pembuka. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala tindakan-Mu, ya Raja segala bangsa. Kini kita masuki bacaan dari Kitab Wahyu, bab 15, ayat 1 sampai 4. Aku, Yohanes, melihat suatu tanda di langit besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdirilah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka memegang kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba berbunyi, besar dan ajaiblah segala karya-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala tindakan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab hanya Engkaulah yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyatalah kebenaran segala penghakiman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini kita lanjutkan dengan Mazmur, tanggapan dari Mazmur 98. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya.
telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan diri kita, kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan Injil Suci menurut Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil Lukas menurut Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Baik Romo Adi, kami sudah ingin sekali untuk mengetahui bagaimana inspirasi rohani pada hari ini. Terkait juga diawali dengan bacaan pertama dari kitab Wahyu. Di mana kitab Wahyu kalau saya Romo, itu selalu kalau mulai membaca kitab Wahyu, saya harus benar-benar lebih alert gitu karena agak sulit mungkin untuk kami terima memahaminya. Jadi ini kami ingin sekali untuk mengetahui apa yang disampaikan Romo. Baik Ibu, halnya juga sama kalau pada kami merenungkan kitab Wahyu juga butuh doa dan riset lebih dalam, karena memang kitab Wahyu ini dibuat oleh Yohanes dengan maksud dan tujuan tertentu, sekaligus memberikan arahan penegasan yang diwartakan dalam Perjanjian Lama tergenapi dalam Perjanjian Baru. Dan sangat menarik bahwa kitab Wahyu yang kita baca ini, pasal 15, bab 15 ini menjadi salah satu bab pokok atau bab inti untuk melihat keseluruhan kitab Wahyu sebagai bagian inti. Yang menarik dari antara bab 15, 1 sampai dengan 4, masing-masing kita bisa melihat bagaimana dalam setiap ayat Yohanes menyampaikan visionnya, penampakan yang dia lihat dan dia alami. Ayat pertama. Ayat kedua, dia melihat lautan kaca bercampur api. Berdirilah orang-orang yang telah mengalahkan binatang dan patungnya dan bilangan namanya, mereka memegang kecapi Allah. Itu adalah orang beriman. Ayat ketiga, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya,
Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala tindakanmu, ya Raja segala bangsa. Ini menarik ya, menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba Allah. Pasti pada zaman itu, zaman perjanjian lama, yang dikenal tentu hanya nyanyian Musa. Nyanyian anak domba Allah itu kita mengenal sekarang, karena anak domba Allah merujuk pada pribadi Yesus Kristus, Juru Selamat. Nah, Kitab Wahyu sudah menggabungkan itu dan sekaligus memberikan tanda bahwa perjanjian baru sungguh memberikan Yerusalem yang baru secara total, secara jauh lebih sempurna dibandingkan pembebasan yang dialami bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari tanah Mesir, pengalaman Exodus. Ini menarik karena pasti hanya ada di kitab Wahyu, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba Allah. Karena tidak ada di perjanjian lama nyanyian anak domba Allah, itu tidak ada kan. Dan nyanyian Musa, kalau kita lihat lebih dalam ayat 3 itu, nyanyian Musa itu dalam perjanjian lama disampaikan 2 kali, di mana Musa menyanyi. Bayangan kita mungkin kita boleh samakan bahwa menyanyi tidak dalam arti ya menyanyikan lagu. Kita tidak tahu, mungkin juga Nabi Musa suaranya bagus sehingga suka menyanyi, bukan dalam arti literal itu, tapi nyanyian Musa lebih pada pujian Musa kepada Allah Yahweh. Dan pujian Musa pada Allah Yahweh itu paling besar, paling memiliki ciri khas Musa di 2 tempat, yaitu di Keluaran bab 15 dan di Ulangan ayat 32. Musa memuji, memberikan pujian pada Allah dalam Keluaran bab 15 ketika Musa merayakan kemenangan atas Firaun, kemenangan bangsa Israel yang terbebas dari penindasan di Mesir. Itu kitab Keluaran. Sementara di kitab Ulangan, Musa merayakan kemurahan dan hukuman Allah sebelum Musa meninggal. Kita tahu bahwa dalam perjalanan di padang gurun, bangsa Israel berkali-kali ingkar janji, dihukum oleh Allah, balik lagi setia, ingkar janji lagi, membuat patung berhala, ditegur oleh Allah, setia lagi, dan berkali-kali sehingga pada puncaknya Musa pernah memintakan pengampunan dan belas kasih Allah, pembebasan dari hukuman Allah, dan Allah mengabulkan, dan itu pujian Musa di kitab Ulangan. Nah, dengan pemahaman itu, kita boleh yakin yang dimaksud nyanyian Musa di sini adalah nyanyian Musa yang seperti di Keluaran bab 15 itu. Ketika Musa memuji Allah karena menang atas Firaun dan bangsa Mesir. Musa berhasil membawa Israel mengalami pembebasan. Karena itu menarik bahwa kitab Wahyu ini secara sadar dan sengaja menggabungkan nyanyian Musa itu dengan nyanyian anak domba Allah. Nyanyian Musa yang Keluaran bab 15 ya terutama, dan nyanyian anak domba Allah itu jelas sekali menandakan bahwa ya disitulah pembebasan yang dilakukan Tuhan dilakukan lebih sempurna, lebih lengkap pada pribadi Yesus yang akan dan telah melakukan pembebasan sebagai juru selamat, sebagai Mesias, dan kelak bersama dengan Yesus yang akan turun kedua kalinya akan memberikan Yerusalem baru. Ini ayat yang menurut saya paling mengesan, ayat ketiga, sebagai pemahaman kita untuk membaca bab ini. Nah, sekaligus kita di sini kepada kita ditampilkan sebenarnya sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang adil dan benar.
Allah yang memulihkan, Allah yang ada di dalam segala perbuatannya, Allah yang selalu mengingatkan umat akan perbuatan-perbuatannya terdahulu. Meskipun umat seringkali ingkar dan tidak setia, tapi Allah, Dia adalah Bapa yang selalu mengampuni, memberi belas kasih kepada kita. Dan dalam visionnya Yohanes ada dua hal yang menarik. Bahwa pertama, vision Yohanes itu serupa dengan kejadian yang ada di kitab Keluaran pasal 14, bab 14 dan bab 15. Ungkapan itu sama dengan ungkapan syukur orang-orang Israel kepada Allah ketika menyeberangi Laut Merah. Penggambaran yang diberikan Yohanes di sini dalam bab ini ayat 1 dan ayat 2, Bu. Iya. Bagaimana 7 sangkakala dan sebagainya itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yohanes melihat sesuatu yang menakutkan juga pada ayat berikutnya setelah perikopa ini. Jadi itu satu kesatuan. Ayat yang menakutkan bahwa ini akan terjadi hukuman, tapi hukuman yang paling terakhir. Hukuman yang maksimal. Hukuman yang sebenar-benarnya. Mau dikatakan apa? Mau dikatakan bahwa nanti pada waktunya orang benar, orang setia, umat yang taat akan melihat keadilan Allah. Dengan ketika orang-orang yang tidak setia itu mengalami penghukuman dari Allah. Nah, ini kurang lebih dinamika kitab Wahyu bab ini, Ibu. Baik, Romo. Iya. Jadi ini bahwa Yohanes ingin sekali menyampaikan bahwa Allah itu memang Allah yang adil dan benar tadi itu memang harus terus dipuji dan selalu diutamakan begitu ya, Romo, karena Allah itu adil dan benar tadi dan maha rahim begitu. Betul, dipuji dan disembah sepanjang segala waktu. Ya, itu hal yang tidak boleh dilupakan begitu, karena ini menjadi inti persoalan di mana kadang-kadang kan manusia itu apalagi tadi Romo sebutkan seperti bangsa Israel sudah mengingkari, kemudian diampuni, kemudian berbuat lagi, diampuni lagi, seterusnya begitu. Saya berpikir bahwa kita semua sekarang juga begitu kali, Romo. Iya, dan karena itu memang Yesus kan selalu menghadirkan Bapa yang Maha Rahim, pengampunan, dan di sini juga digariskan dalam visionnya Yohanes bahwa Allah dalam segala perbuatannya selalu mengingatkan kita akan perbuatan Allah bagi kita. Biasanya dalam suatu retret, pembimbing retret di awal hari pertama biasanya akan mengajak peserta retret untuk melihat jejak-jejak kasih setia Tuhan dalam perjalanan sepanjang hidup. Nah, itu kurang lebih sama tuh, Bu. Dalam retret, dalam hening kita baru sadar, oh iya, ternyata tuh sepanjang hidupku Tuhan mengasihiku. Sejak lahir, tinggal dalam keluarga, dikasih orang tua, sanak saudara, tumbuh dan berkembang. Bahkan anak yang lahir dalam keluarga yang kurang baik juga tetap mengalami kasih setia dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup. Nah, kadang itu kita lupa ya, Bu ya. Iya, kalau ingatnya kita ingatnya yang susah aja begitu ya. Kalau susah baru mencari ya, Romo. Kalau senang yang suka lupa. Iya. Jadi tadi juga Romo sebutkan bahwa kasih setia Tuhan sepanjang hidup kita semua ya, Romo. Jadi teringat kasih ibu sepanjang masa, ini kasih Bapa begitu yang Maha Rahim gitu ya, Romo. Kasih Tuhan ya, iya. ada unsur kasih keibuan, ada juga unsur kasih kebapaan, kasih yang sempurna, Ibu. Ya. Nah, dengan begitu Romo, apa yang perlu diingatkan kepada kami semua ini, Romo, tentang kasih Tuhan yang tidak berkesudahan ini, supaya kita ingat terus, Romo?
Sejak dalam perjalanan hidup kita, kita bangun pagi, tentu kita pertama mengucap syukur atas anugerah hidup baru yang Tuhan berikan. Kemudian kita jalani kegiatan kita pagi, siang, sore, dan malam menjelang istirahat, kita bersyukur lagi kepada Tuhan untuk penyertaannya selama satu hari ini. Ketika kita memiliki waktu hening, barang 15 menit, setengah jam, pasti kita akan semakin merasakan dalam kesibukan kita, dalam kepadatan kita, kegiatan kita sehari-hari, kita tetap sungguh bisa merasakan kasih setia dan penyertaan Tuhan. Maka hidup yang kita jalani juga menjadi hidup sebagai pujian kepada Allah yang Maha Kasih. Iya. Ini yang kelihatannya mudah tapi nggak mudah gitu Romo, hidup di mana kita harus mencerminkan kasih Tuhan dengan pujian dari hidup masing-masing begitu ya Romo. Iya betul Ibu. Walaupun kadang-kadang kena juga susahnya, ketemu juga semua tantangan, apalagi sekarang-sekarang ini masa yang tidak mudah begitu ya Romo. Betul. Iya, dan kadang-kadang juga suka lupanya Romo kalau dalam kesibukan untuk mengambil tadi sebenarnya 15 menit itu waktu yang sangat singkat ya Romo. Tapi kok rasanya kami-kami semua tuh suka aduh tanggung. Lalu ini masih banyak kerjaan ataupun apa yang harus dilakukan. Ini kelihatannya yang harus bagaimana Romo supaya kita bisa tegas pada diri sendiri bahwa mengambil suatu waktu sebentar aja itu menjadi semakin bisa untuk menyadari bagaimana kasih setia Tuhan tadi. Apa saja nih Romo yang bisa mengingatkan kami bahwa ya waktu itu tuh sebenarnya penting, jadi harus dibela-belain begitu kali Romo. Iya, saya teringat kesaksian seorang dokter senior. Dia mengatakan bahwa dia ini tentu dengan segala hormat dengan para dokter lain, tidak bermaksud apa-apa. Tapi dia membatasi praktek. Pokoknya dia praktek hanya pagi sampai jam 6 sore, selesai. Kemudian dia akan pulang ke rumah, setelah makan malam jam setengah 8, jam 8, jam 9, dia berdoa di kapel. Kebetulan di rumahnya ada kapel kecil lah, begitu. Tidak kecil tapi besar juga, tapi kalau ada ruang doa yang selalu dia gunakan. Dan seperti itu tiap hari. Dia seringkali diledek oleh teman-teman yang lain. Kamu nih diberi talenta Tuhan untuk melayani umat manusia kok. Kamu makainya cuma hanya sampai jam 6 sore. Tapi dia prinsip, ya buat saya harus make time for God. Saya harus membuat waktu untuk Tuhan khusus. Karena yang namanya pelayanan pekerjaan tidak akan ada habisnya. Tapi saya dalam satu hari harus membuat waktu khusus. Dan buat saya itu sangat inspiratif. Kesaksian dokter senior, orang yang sangat sukses, punya pengakuan internasional, dan saya baru tahu kunci kesuksesan dia karena dia setiap hari sungguh memberikan waktu untuk Tuhan. Gitu, Bu. Ya, ini memang inspiratif sekali ya Romo, karena ya itu tadi, orang tuh kan merasa bahwa kadang-kadang 24 jam aja nggak cukup dalam sehari, begitu ya Romo. Nah ini harus bisa, tadi mungkin itu seperti komitmen begitu ya Romo, bahwa komitmen untuk memberikan waktu kepada Tuhan. Ya. Betul, sama seperti Tuhan setiap hari memberi kita kesempatan hidup, dan janji-janjinya akan hari ini, dan kita juga semestinya juga setiap hari memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Itu. Ya, baik Romo. Ya, ini yang harus coba untuk kami semua untuk bisa menyisihkan waktu di tengah kesibukan yang memang tidak ada hentinya kalau memang nggak dihentikan gitu Romo. Ya, kira-kira ada lagi Romo yang bisa ditambahkan? Kita hanya masih ada sedikit waktu. Iya, saya kira nanti pendalaman akan kita dalami lagi di bagian Injil ya Bu, karena
tema besar kita kali ini adalah pujian kepada Allah. Kitab Wahyu dalam bacaan pertama menyadarkan kita akan kebesaran dan kemuliaan Allah melalui visionnya Yohanes. Ya. Itu bacaan pertama. Bacaan Injil kita akan perdalam dari sikap kitanya bagaimana. Begitu. Baik, Romo. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Tadi begitu besar dan bermakna sekali inspirasi rohani yang tentunya juga mengajak atau menggelitik kita bersama untuk bagaimana kita bisa melaksanakannya di keseharian kita semua. Baik, mari kita renungkan kembali dan kita akan berjumpa di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita kembali berjumpa di Oase Rohani Katolik Pekan Biasa ke-34 bersama dengan Romo Vincentius Adi Prasojo PR dan juga Alexandra Sisi. Apa kabarnya? Mungkin Anda yang baru saja memiliki kesempatan untuk bergabung di sesi yang kedua, di mana tadi telah kita peroleh inspirasi rohani yang begitu sangat inspiratif. Kiranya Romo Adi bisa memberikan sedikit kesimpulan, Romo, untuk sahabat kita yang baru saja bergabung. Baik, para sahabat ORK yang terkasih, melalui bacaan pertama dari Kitab Wahyu membantu kita untuk dengan memperlihatkan vision Yohanes, kita dibantu untuk melihat, menyadari, dan merasakan kebesaran dan kemuliaan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dialah Allah yang adil dan benar, Allah yang memulihkan, Allah yang selalu hadir dalam perjalanan hidup kita. Vision Yohanes tentang nyanyian Musa dan nyanyian anak domba Allah membantu kita untuk terus bertekun menjadikan hidup kita pujian bagi kemuliaannya. Baik, Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bila Anda memiliki pertanyaan ataupun kritik dan saran, Anda bisa sampaikan melalui email ataupun SMS ataupun WhatsApp ke deskripsi yang sudah diberikan. Dan pada saat ini kita lanjut untuk bacaan Injil, Romo, pada hari ini yang mengambil Injil suci dari Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Nah, kira-kira inspirasi apa, Romo, yang bisa kami dapatkan? Baik, para sahabat Oase Rohani yang terkasih, para sahabat ORK, bacaan Injil hari ini terkesan bagi kita, kalau kita rasakan itu membuat hati kecil, membuat hati itu seakan-akan takut dan khawatir. Tetapi kita perlu mendalami dan menempatnya dalam konteks saat itu, dan bila kita lihat dan kita baca dalam cara Yesus dan juga konteks zaman itu akan apa yang akan terjadi dan akan dialami oleh gereja perdana dan mungkin juga kita semua saat ini, itu seakan-akan menyulitkan, tapi sebenarnya sungguh membesarkan hati. Bahwa perjalanan yang berat yang dialami oleh para rasul, bahkan dalam ayat 16 itu kan Yesus sudah mengatakan bahwa semua rasul akan mati menjadi martir, kecuali Yohanes ya. Dikatakan kan dalam ayat 16, dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Semua rasul, kecuali Yohanes, mati sebagai martir. Dan juga banyak pengikut Yesus, orang Kristen dalam gereja perdana juga mempersembahkan hidupnya sebagai martir ketika mereka tetap beriman pada Tuhan. Tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah kaisar saat itu. Yesus sekarang sudah menyampaikan hal itu. Menyampaikan, memberikan kepada para murid saat itu
situasi kondisi yang akan mereka hadapi. Coba kalau kita bayangkan saat itu kita ada, tentu kita merasa, aduh, kok susah ya, Iya. kok berat ya. Tapi di sisi lain kita akan yakin bahwa kalau saat itu terjadi, Tuhan sudah mengatakannya. Artinya apa? Artinya segala penderitaan penganiayaan itu semua tetap di bawah kendali dan kuasa Tuhan. Dalam arti tidak ada penderitaan penganiayaan yang melebihi dari kuasa Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan menghendaki penganiayaan, tidak. Tidak, Tuhan tidak menghendaki penganiayaan bagi para muridnya, tidak. Tapi itu kan pihak lain. Tetapi Tuhan sudah mengatakan kamu akan mengalami ini. Dan dalam ayat seterusnya, ayat 17, karena namaku kalian akan dibenci orang. Tetapi langsung pada ayat 18, ini kalau kita baca ini rasanya apa ya, hati kita bergetar dan merinding gitu ya. Ya. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kita aja kadang bangun pagi di kasur bisa ada beberapa helai rambut yang rontok ya, kalau apalagi udah mendekati usia-usia tertentu atau karena sakit tertentu ya kan. Tetapi ini Tuhan bahkan sehelai rambut pun. Ini analogi kiasan yang mau cinta seperti apa lagi sih? Tetap di atas semua itu kasih Tuhan tetap yang paling sempurna buat kita. Bahkan sehelai rambut pun Tuhan tahu. Dan ayat berikutnya juga menjadi ajakan buat kita. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Saat ini, dalam konteks zaman kita bisa membaca teks itu dan melihat perjuangan gereja perdana hingga saat ini, kita bisa meyakini bahwa mereka tidak hanya bertahan diem aja, berdoa diem aja, tidak. Buat mereka, bertahan saat itu artinya adalah mereka tetap sungguh-sungguh setia pada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berdoa. Lalu kalau mereka dikejar, mereka dibunuh, apakah mereka berhenti menyebarkan Kristus? Tidak. Mereka tetap bersaksi. Tetap mendalami firman Allah. Lalu kalau dikejar-kejar oleh kekaisaran, mereka tidak ibadah. Enggak, mereka tetap beribadah di katakombe. Mereka tetap beribadah sembunyi-sembunyi. Dan tetap bersaudara, tetap membangun persaudaraan dengan sesama pengikut Yesus. Dalam Kisah Para Rasul kan sangat kental kan, bagaimana persaudaraan itu dibangun oleh gereja perdana dan bahkan membuat komunitas lain, orang lain sungguh merasakan kasih Tuhan karena melihat komunitas pengikut Tuhan yang luar biasa. Ayat ini bicara soal bertahan, tapi kita tahu hari ini, saat ini, kita membaca konteks bertahan yang dilakukan para pendahulu kita itu luar biasa. Dan halnya saya kira tentu masih berjalan, masih relevan untuk kita. Apa artinya buat kita bertahan menjadi murid Tuhan di tahun 2022? Bertahan menjadi murid Tuhan pasca pandemi menjelang resesi global 2023. Apa artinya? Apa artinya bertahan buat kita, umat Allah khusus Panewon Jakarta, yang tahun depan kita akan menjalankan tema pastoral kesejahteraan bersama? Apa artinya? Ini menarik tentu ya. Dan secara umum, seperti saya katakan tadi dalam bacaan pertama kitab Wahyu, kita diajak menyadari kemuliaan dan kebesaran Allah, dan dalam bacaan Injil kepada kita diberikan panduan-panduan
untuk tetap menjalani iman kita, yaitu mendalami firman Allah, tetap beribadah, berdoa, bersaksi, bersekutu. Sekarang tidak hanya bersekutu dengan sesama Katolik saja, tapi bersekutu dengan seluruh anak bangsa, apapun agama, suku, dan rasnya, sesuai dengan konteks kita. Nah, kurang lebih itu, Iya, Romo. Susi dan sahabat ORK. Baik, Romo. Jadi ini bagaimana kita harus bertahan tadi, kemudian juga menjalani dengan iman yang teguh begitu ya, Romo. Ya, ini yang juga tidak mudah, apalagi tadi Romo katakan kan, ini kan kita pasca pandemi, kemudian juga global, akan ada Resesi resesi global. global, semoga tidak ya Romo. Iya, namun ya apapun itu sebagai tantangan hidup, itu yang harus tadi dipesankan Romo adalah bagaimana kita bisa bertahan dan juga kuat dengan iman kita itu. Nah, ini yang kira-kira menarik Romo untuk bisa bagaimana iman kita itu teguh dan nggak seperti ada mungkin kalau mendengar ini dan mendengar itu kemudian imannya goyah, kemudian berpikir yang lain, kemudian jadi meninggalkan Tuhan yang selama ini diimani begitu. Nah, ini yang kira-kira jangan sampai kami semua juga bisa untuk menghadapi hal itu atau godaan itu, Romo. Kira-kira bagaimana, Romo, untuk menguatkan iman kita ini supaya bisa bertahan, kemudian tadi bersekutu dan bersaudara dengan semuanya. Iya, yang menarik kan bahwa kalau dikatakan secara genetik kekristenan sebagai pengikut Yesus, secara genetik kita punya karunia bertahan yang istimewa gitu ya. Segala macam cercaan, cobaan, bahkan penganiayaan fisik secara genetik ada dalam karisma iman kita kepada Tuhan melalui gereja Katolik. Semua ada. Kalau sekarang ribut soal karena ada artis yang bicara soal patung-patung itu berhala, ada roh jahatnya segala macamnya, itu buat saya mudah saja. Mari kita dalami firman Allah, kita dalami ajaran-ajaran gereja. Mungkin ini bagi kita jadi panggilan untuk kita lebih memahami, untuk bisa menjawab, bisa memberikan apologetik atas iman kita, pengakuan dan pembelaan iman. Tidak hanya itu, penganiayaan ataupun bahkan sulitnya mendirikan rumah ibadat di beberapa tempat tidak pernah menyurutkan iman dari komunitas Katolik di situ. Justru mereka malah semakin berkobar-kobar dalam iman dan Tuhan memberikan jalan untuk itu. Nah, selain bertahan tapi juga buat kita bersekutu, berkomunitas, bersaudara dengan yang lain. Kalau kita mengutip semboyan G20 kemarin, recover stronger, recover together, recover stronger gitu kan. Kita mau memulihkan lagi dalam kebersamaan dan memulihkan jauh lebih kuat. Pertanyaannya, mungkin dalam bersekutu kita bisa memulihkan dalam kebersamaan. Tidak ada negara dunia ini yang tidak terdampak oleh situasi sekarang. Semua terdampak karena pengaruh globalisasi. Juga kita umat Kristiani juga terdampak. Tapi dalam kebersamaan kita mendapatkan peneguhan dan dalam kebersamaan kita semakin kuat. Kalau misalnya kita orang Katolik, umat Katolik di masyarakat Indonesia, jangan hanya berpikir soal kita minoritas atau bukan mayoritas. Sebaiknya kita hilangkan pemikiran itu, tapi kita mau bersaudara, membangun persaudaraan dengan semua elemen masyarakat untuk kebaikan dan kemajuan bersama
bangsa Indonesia dan situasi dunia internasional. Ya. Dalam konteks kita sekarang seperti itu bertahannya. Mhm. Begitu. Baik Romo, jadi untuk kebaikan bersama begitu ya Romo, itu yang Betul. kita akan capai dan kita tuju bersama. Ya, baik, tanpa terasa Romo, ini walaupun sebenarnya banyak sekali hal yang bisa digali kembali begitu ya untuk inspirasi rohani pada hari ini. Namun kiranya waktu juga yang harus memisahkan perjumpaan kita. Dan sebelumnya Romo, kami ingin sekali untuk mendapatkan pesan Romo untuk inspirasi rohani pada hari ini secara keseluruhan. Para sahabat ORK yang terkasih, firman Tuhan hari ini meneguhkan iman dan keyakinan kita bahwa Allah yang Maha Kuasa sungguh patut kita muliakan. Mari kita jadikan hidup kita sehari-hari sebagai pujian kepada Allah. Dan dengan itu hidup kita sehari-hari juga menjadi berkat. Menjadikan pujian, hidup kita pujian kepada kemuliaan Allah, bersama-sama bertekun dalam ajarannya, berdoa, mendalami firman, dan bersaudara dengan semua elemen masyarakat demi kebaikan bersama. Baik, Romo. Terima kasih banyak. Jadi, bagaimana kami semua bisa dimampukan untuk tadi memberikan teladan melalui pujian, bagaimana memuji Tuhan dengan semua perbuatan-perbuatan yang ada, dan juga tadi menjadi berkat bagi sesama. Mohon doanya Romo bagi kita semua, Baik. ya, Baik. untuk bisa menjadi inspirasi bagi sesama. Baik. Terima kasih banyak sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih atas partisipasi Anda perjumpaan di Pekan Biasa ke-34. Terima kasih Romo Adi atas penguatan yang diberikan kepada kami semua. Dan dengan ini, Romo Vincentius Adi Prasojo PR beserta dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda, dan mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa penutup sekaligus berkat Tuhan. Silakan Romo. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, makasih sungguh kami memuji dan memuliakan Engkau sejak kami bangun pagi dalam perjalanan hari hingga menutup hari. Kami ingin terus bertekun dan setia bertahan dalam iman kami, mendalami firman-Mu, bersaudara dengan semakin banyak orang, memperjuangkan kesejahteraan bersama, dan juga menjadikan diri kami berkat bagi banyak orang. Bapa yang Maha Kasih, kasih-Mu yang sempurna, yang menjaga dan menjamin diri kami. Juga kami mohonkan bagi keluarga-keluarga kami, komunitas kami, agar Kau mencurahkan rahmat kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera. Dan semoga hidup kami semakin bertumbuh dan berbuah untuk kebaikan bersama dalam masyarakat dan bangsa kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kasih mencurahkan perlindungan, bimbingan, dan berkat-Nya pada saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo dan juga Terima sahabat kasih Oase Rohani Bu Katolik. Alexandra Susi dan juga sahabat ORK. Salam sehat. Tuhan Salam memberkati. sehat. Ya, selamat beraktivitas dengan penuh kasih dan Tuhan memberkati kita semua.